Rasulullah SAW dalam sebuah hadis pernah mengabarkan bahwasanya mayoritas penghuni neraka adalah wanita. Para ulama pun memberikan klasifikasi atau golongan tentang keburukan yang menimpa kaum wanita ini. Bahkan juga para ulama menyebut ada beberapa golongan wanita yang kelak di akhirat akan diusir dari surga dan berakhir di neraka. Mereka tak diizinkan mencium harumnya surga, padahal begitu dahsyatnya surga dapat tercium sejauh 70 tahun jarak perjalanan. Jadi mengapa kaum wanita ini? Apa yang salah dengan mereka sehingga banyak yang masuk neraka? Imam Qurtubi berkata, penyebab sedikitnya kaum wanita yang masuk surga adalah hawa nafsu yang mendominasi pada diri mereka, kecondongan mereka kepada kesenangan, dan berpaling dari akhirat karena kurangnya akal mereka dan mudahnya mereka tertipu dengan kesenangan-kesenangan dunia yang menyebabkan mereka lemah untuk beramal. Kemudian mereka juga menjadi pemicu yang paling kuat untuk memalingkan kaum lelaki dari akhirat karena adanya hawa nafsu dalam diri mereka dan iman yang rapuh dari para lelaki tersebut. Lantas, golongan atau jenis mana saja dari kaum wanita ini? Yang pertama ialah wanita yang tidak mensyukuri pemberian suaminya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah keluar saat Idul Adha atau Idul Fitri dan melewati para wanita. Kemudian ia bersabda, wahai para wanita, keluarkanlah sedekah karena aku diperlihatkan bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah dari kalangan kalian. Dan para wanita itu pun bertanya, mengapa demikian wahai Rasulullah? Beliau bersabda, kalian sering mengumpat dan mengingkari pemberian suami. Aku tidak melihat orang yang kurang akal dan agama dari kalian yang bisa mengalahkan laki-laki yang cerdas. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, wanita yang gemar mengumpat. Mengumpat juga disebut Nabi sebagai sifat yang menyebabkan perempuan masuk neraka. Berbeda dengan pria, kaum Hawa memiliki beragam aktivitas lisan yang dapat menjerumuskan mereka pada keburukan. Selain mengumpat, sifat gemar mengadu domba juga sangat erat pada wanita meski ancamannya neraka. Dari Huzaifah, Rasulullah bersabda, tidaklah masuk surga orang yang suka namimah atau mengadu domba. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wanita yang notabene gemar mengobrol, berbincang, bergosip seringkali terjatuh pada kata-kata yang menjelekkan orang lain, lalu saling mengadu domba di antara mereka. Kedua penyakit lisan ini bukanlah dosa sederhana. Oleh karena itu, para wanita dapat diusir dari surga karenanya. Yang ketiga ialah istri yang menggugat cerai tanpa alasan. Dari Ibnu Sauban, bahwasanya Rasulullah bersabda, wanita mana saja yang meminta cerai tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga. Dihadiskan oleh riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Saat sudah berumah tangga, sangat mudah bagi perempuan untuk menginginkan perceraian, mengingat kondisi perempuan yang sangat perasa dan mementingkan hati ketimbang akalnya. Namun jika memahami hadis ini, maka seorang muslimah pastilah berhati-hati agar ucapannya tak mendului perasaannya. Yang keempat ialah wanita yang berpakaian tipis dan ketat. Tiga golongan perempuan berikutnya terangkum dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat.
Pertama, suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi, dengannya ia memukuli orang. Kedua, wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Mereka berlenggak-lenggok dan condong. Rambut mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari sangat kejauhan. Hadis riwayat Muslim. Tentang hadis ini, Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa wanita yang berpakaian tapi telanjang memiliki beberapa tafsir, yaitu pertama, wanita yang mendapat nikmat namun enggan bersyukur kepadanya. Yang kedua, wanita yang memakai pakaian tipis hingga nampak warna kulitnya. Dan yang ketiga, wanita yang menutup sebagian tubuhnya namun membuka bagian tubuh yang lain. Yang kelima ialah wanita yang memakai wewangian berlebihan dan suka berlenggak-lenggok. Dalam hadis di atas juga disebutkan mereka berlenggak-lenggok dan condong dari ketaatan. Imam An-Nawawi menjelaskan ada 3 tafsiran mengenai maknanya. Pertama, ialah perempuan yang tidak taat kepada Allah dan mengajarkan hal tercela. Kedua, wanita yang bergaya lenggak-lenggok layaknya wanita penghibur. Adapun yang ketiga yakni wanita yang keluar rumah dengan memakai wewangian dan berjalan sambil menggoyangkan bahunya. Yang keenam ialah wanita yang kepalanya seperti punuk unta. Rasulullah menyebutkan salah satu perempuan yang tak akan masuk surga, bahkan tak diizinkan mencium harumnya, ialah mereka yang rambutnya seperti punuk unta. Maksudnya ialah, kata Imam An-Nawawi, perempuan tersebut memperbesar kepalanya dengan mengumpulkan rambut di atas kepalanya seperti memakai sorban. Na'udzubillah. Bahkan sebagian muslimah berhijab saat ini juga melakukan gaya punuk unta di balik jilbabnya. Bagian belakang dan atas kepala mereka menonjol dan nampak seperti punuk unta. Meski di balik jilbab, tonjolan itu tetap nampak dan menyerupai ciri perempuan yang disebutkan dalam hadis Nabi. Yang ketujuh ialah wanita yang mengaku marga selain dari ayahnya. Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah bersabda, barang siapa mengaku keturunan dari orang lain yang bukan ayahnya sendiri, maka ia tidak akan mencium bau surga. Baunya saja tidak tercium apalagi masuk ke dalamnya. Hadis riwayat Ahmad. Saat ini cukup banyak kasus orang tua angkat yang menganggap anak tiri sebagai anak kandung. Alhasil, si anak tak tahu siapa ayahnya dan mengaku keturunan ayah tirinya. Dalam kasus lainnya, anak hasil perjinahan yang mengaku sebagai anak dari ayah biologisnya. Padahal status dalam syariat ialah bukan keturunan ayah tersebut, meski darah sang ayah mengalir kepadanya. Yang kedelapan ialah wanita yang menyemir rambut dengan warna hitam. Wanita golongan inilah berikutnya yang akan diusir dari pintu surga, tak bisa memasukinya, bahkan tak bisa mencium harumnya, ialah mereka para wanita yang menyemir rambutnya dengan warna hitam. Dari Abdullah bin Abbas, Nabiullah bersabda, pada akhir zaman nanti akan ada orang-orang yang mengecat rambutnya dengan warna hitam seperti warna mayoritas dada merpati. Mereka tidak akan mendapat bau surga. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kesembilan ialah istri yang tidak taat pada suami. Suami adalah surga dan neraka bagi istri. Seorang istri yang taat pada suaminya, jaminannya adalah surga.
Hal ini berlaku sebaliknya. Istri yang tak taat pada suami maka akan mendapat hukuman neraka. Husain bin Mishhan pernah berkisah tentang bibinya. Suatu hari sang bibi pernah menemui Rasulullah untuk sebuah keperluan. Setelah urusannya selesai, Rasulullah bertanya kepadanya, "Apakah engkau bersuami?" Bibi Al-Husain pun menjawab, "Sudah." Rasulullah bertanya kembali, "Bagaimana sikap engkau terhadap suamimu?" Ia pun menjawab lagi, "Aku tidak pernah mengurangi haknya kecuali dalam perkara yang aku tidak mampu." Rasulullah lalu bersabda, "Perhatikanlah pergaulanmu dengan suamimu, karena suamimu adalah surga dan neraka." Hadis riwayat Ahmad. Wanita terakhir yang tidak masuk surga ialah wanita yang menyerupai lelaki. Dari Abdullah ibnu Umar, Rasulullah bersabda, "Ada 3 golongan yang tidak akan masuk surga, dan Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat kelak. Yang pertama ialah anak yang durhaka kepada orang tuanya. Yang kedua, wanita yang berperilaku seperti lelaki. Dan yang ketiga, dayuts atau kepala keluarga yang tidak memiliki kecemburuan terhadap keluarganya dengan membiarkan kemaksiatan di tengah-tengah mereka." Hadis riwayat An-Nasai. Golongan wanita yang terakhir ini yakni mereka yang berpenampilan layaknya pria, bahkan kelak tak akan dipandang oleh Allah. Dilempar ke neraka saja sudah begitu perih, apalagi tak sudi dilihat oleh Rabb yang agung. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga sanak saudara kita tidak termasuk dalam 10 golongan tersebut dan dijauhkan sejauh-jauhnya dari sifat 10 golongan wanita penghuni neraka. Amin, amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.